Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencegah kekambuhan dari masalah gangguan kecemasan. Seperti pernah saya sebutkan di dalam video-video saya sebelum ini, bahwa dalam kurun waktu 1,5 bulan belakangan ini terjadi peningkatan gejala kekambuhan pada pasien-pasien yang sebenarnya sudah cukup teratur pengobatannya dan sudah mengalami perbaikan, ya. Kemudian juga ada beberapa pasien yang sudah lebih dari 2-3 tahun tidak menggunakan obat lagi, sudah mampu mengatasi keadaannya dan cukup stabil, tapi kemudian kambuh belakangan ini. Dan ini kita lihat adanya kaitannya dengan kondisi wabah COVID-19 belakangan ini. Walaupun tidak semuanya terkait dengan hal tersebut, tetapi dampaknya biasanya berikutan karena kondisi work from home, kondisi lingkungan yang agak sedikit berbeda, perubahan perilaku, ketidakmampuan kita untuk mencari kesenangan di luar rumah. Ini yang menyebabkan banyak kasus-kasus gangguan kecemasan yang berulang. Nah, saya ingin menekankan mengapa ini bisa terjadi. Sebenarnya gejala-gejala kecemasan kita tahu bisa terjadi pada siapapun. Saya mengalami bisa gejala-gejala kecemasan. Ada yang sifatnya akut atau segera dan berlangsung hanya sekitaran 1-2 hari saja. Ada yang sifatnya lama sampai berbulan-bulan. Inilah yang terjadi pada beberapa pasien gangguan kecemasan. Namun, ketika kita berbicara tentang pengobatan dan juga bagaimana maintaining ataupun mempertahankan kondisi itu agar tidak terus-terusan mengalami perubahan dalam konteks ketidakmampuan mengatasi gejalanya, maka saya selalu mengatakan bahwa pada saat kondisi sudah parah, ya, mengalami gangguan ketidakmampuan untuk berhadapan dengan situasi kehidupan sehari-hari, susah untuk kemana-mana, sampai melakukan ibadah pun, sholat Jumat waktu misalnya masa belum wabah itu takut, pergi keluar rumah lebih dari 100 meter takut, ya, khawatir di tol ataupun khawatir berada di tempat terbuka, di stasiun kereta dan segala macamnya, maka itu akan sangat mengganggu. Dan biasanya pada keadaan seperti itu kita memberikan pengobatan terlebih dahulu. Tujuan dari pengobatan adalah untuk memperbaiki atau menstabilkan sistem saraf otonom kita supaya reaksi di sistem amigdala itu tidak terlalu berlebihan. Ya, jadi ini yang penting harus diperhatikan. Nah, kemarin ada beberapa pasien yang bertanya kepada saya, kalau misalnya apa yang mesti saya lakukan ya dok untuk memperbaiki dan juga tidak berulang gejala-gejala saya? Ada hal yang perlu diperhatikan, ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi ini, ya, kondisi keadaan ini itu dari sisi dasarnya, yaitu amigdalanya. Nah, amigdala yang terlalu aktif, berlebihan, ya, kondisinya seperti kayak terus-terusan seperti itu, biasanya itu menyebabkan ketidakstabilan di sistem saraf pusat itu agak sulit untuk dikendalikan. Mau tidak mau harus dari dalam diri sendiri. Apa caranya? Caranya tadi, harus melakukan relaksasi, harus melakukan upaya-upaya agar sistem saraf pusat kita tuh lebih tenang. Dan ini dilakukan dengan konsisten, dengan terus-menerus. Karena kalau tidak terus-menerus, tidak dengan konsisten, maka tidak stabil. Saya sudah pernah beberapa kali ketemu pasien, misalnya dia melakukan meditasi. Pada saat awal-awal pertama dia meditasinya rajin, wah, terus-terusan meditasinya. Tapi lama-lama nggak lagi meditasi, akhirnya mundur kondisinya. Atau misalnya relaksasi, wah, tadinya relaksasinya bagus, tapi lama-lama dia tidak relaksasi lagi, ya, dia lupa karena sibuk, dia udah males. Padahal kalau kita lihat relaksasi kan cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit ya setiap harinya. Itu dia tidak lakukan lagi karena merasa sibuk dan ingin melakukan hal yang lain yang lebih menyenangkan. Nah, ini menarik. Kenapa dianggap lebih menyenangkan? Padahal relaksasi sendiri menyenangkan. Ketika kita duduk diam, mempelajari diri kita, mempelajari sistem tubuh kita, mempelajari pikiran-pikiran kita sendiri, bahwa ketika pikiran kita itu berkesana kemari, ya, pikir ini mikir itu,
itu kita bisa coba tarik, kemudian kita fokuskan kembali kepada nafas kita pada saat kita melakukan relaksasi atau meditasi seperti itu. Jadi kalau kita melihat ternyata mengubah sistem saraf pusat di amigdala ini nggak mudah kalau kita terus-terusan lalai gitu ya, udah melakukan terus kemudian lupa. Mengapa? Karena seringkali kalau kita bicara tentang stimulus negatifnya tuh kebanyakan. Ya, kita nonton berita, stimulusnya negatif. Kita dengar WhatsApp grup, stimulusnya negatif. Kita dengar dari orang, stimulusnya negatif. Jadi terlalu banyak hal-hal yang negatif yang membuat diri kita tuh merasakan bahwa kayaknya saya tidak bisa nih melakukan hal-hal seperti itu gitu. Dan itu menyebabkan problem sendiri di dalam pikiran kita. Nah, itulah mengapa konsistensi dalam mengolah pikiran dan perasaan kita menjadi penting kalau kita ingin tanpa obat. Ya, kalau tanpa obat tuh begitu. Nah, kalau dengan obat gimana? Dengan obat itu sebenarnya dua sistem yang diperbaiki. Yang pertama adalah sistem serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang kita sebut sebagai monoamin system. Satu lagi sistem GABA. Sistem GABA ini yang dikatakan berkaitan dengan pemadam kebakarannya di otak. Dia dikaitkan dengan penggunaan obat-obat golongan penenang benzodiazepin. Jadi dua sistem ini biasanya di awal kita masuk, ya. Kita kasih penenang, misalnya clobazam, ada beberapa yang dikasih alprazolam, dan kedua dikasih antidepresan untuk menenangkan sistem serotoninnya. Nah, sistem serotonin ini sebenarnya hanya membantu supaya menenangkan amigdalanya. Jadi akan sangat lebih efektif kalau amigdalanya ditenangkan dengan relaksasi, belajar untuk mengelola pikiran supaya tidak menjadikan cemas di dalam otak kita, ditambah lagi dengan obat antidepresannya. Makanya kenapa saran dari dokter jiwa biasanya dua tuh pendekatannya. Penggunaan psikoterapi untuk mengelola pikiran dan satu lagi penggunaan obat. Nah, penggunaan obat ini sendiri saat ini lebih ditekankan memang dari penggunaan antidepresannya SSRI, SNRI daripada penggunaan benzodiazepin. Karena penggunaan benzodiazepin untuk sistem saraf GABA yang tadi saya sebutkan sebagai pemadam kebakaran, lah kalau misalnya apinya sudah reda, apinya sudah padam, ya kan nggak perlu terus-terusan dipakai. Tapi kenapa dok banyak banget yang masih terus-terusan memakai? Satu bisa karena ketergantungan. Jadi saking enaknya dulu pakai alprazolam, dia lupa lepasin pelan-pelan. Ya, jadi terus-terusan dia menggunakan hal tersebut sehingga kondisinya tidak bisa lepas. Yang kedua, karena memang sistem yang aktifnya itu parasimpatis dan simpatis, amigdalanya itu terus-terusan kenceng karena si orang ini juga tidak belajar untuk mengatasi dirinya dengan menggunakan cara-cara teknik relaksasi pikiran yang positif dalam tanda kutip rasionalnya ya yang penting. Karena pikiran positif kan kadang-kadang katanya diomong, nggak boleh tuh pikiran positif tuh, nanti malah kita jadinya nggak melihat apa adanya. Nah, itu yang salah. Sebenarnya orang pikiran positif itu adalah pikiran yang melihat apa adanya, melihat dengan baik kondisinya tersebut. Jadi kalau kita lihat emang kompleks ya pengobatan gangguan cemasnya ini, tapi bukan berarti tidak mungkin. Yang paling penting tuh konsistensinya. Memang ketika kemarin waktu Oktober 2019 di Jerman, di Würzburg University, saya belajar kembali bahwa banyak sekali kasus-kasus gangguan cemas, 40% lebihnya disebabkan karena faktor genetik bawaan dari orang tersebut. Genetik bawaan tuh bukan selalu berarti dia tuh diturunkan dari ibu ke bapak gitu ya, enggak. Tapi ada beberapa, dari ibu ke bapak, dari ibu bapak ke anaknya gitu ya. Tapi lebih karena kondisi sistem dari orang tersebut mendapatkan. Karena kita tahu kan ya, beda nih, orangnya beda-beda nih. Ya, tapi kan kadang-kadang beda-beda anak-anak dari satu bapak dan ibu itu kadang-kadang punya sifat yang beda-beda juga ya. Jadi bisa begitu gitu, padahal satu bapak satu ibu. Jadi kalau dibilang keturunannya seperti diturunkan, tidak demikian, tapi pembawaan genetik bawaan dari orang tersebut yang membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dilihat kompleksitas dari bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan terkait dengan kemampuan juga bagaimana otak kita mengelola, maka akan kita temukan bahwa tidak mudah membantu diri kita untuk mengatasi cemas, tapi bukan tidak mungkin. Asalkan kita konsisten dalam membuat diri kita lebih rileks,
untuk amigdalanya supaya lebih stabil. Kemudian kita kalau perlu menggunakan pengobatan untuk membantu sistem serotoninergiknya supaya dia menenangkan sistem di amigdalanya sendiri, dan juga kalau perlu sekali menggunakan benzodiazepin di awal, tapi nggak boleh lama-lama untuk membantu lebih menenangkan segera. Karena antidepresan kita tahu agak lama hasilnya, bisa 1-2 minggu ke depan. Kemudian juga relaksasi juga seringkali lebih lama dampaknya, karena kondisi seperti ini harus diulangi terus-terusan supaya menjadi lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan merefresh pengetahuan kita tentang bagaimana kita mengatasi masalah kecemasan, apa yang perlu dilakukan langkah-langkahnya, dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari kalau teman-teman ataupun para pasien sekalian itu ingin sembuh dari gangguan kecemasan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.